Musa menswa laut. Yahweh pulsaman bersung mati. Kami desa di sana untuk melihatnya. Dan tidak ada seorang yang hidup sukses. Sejarah penuh dengan keajaiban. Dan sejarah juga penuh dengan cerita. Bagaimana kita bisa membedakan keduanya? Kalau tidak di sana. Setiap keajaiban yang kamu percaya pada kesaksian. Kecuali satu klaim. Kali ini berbeda. Kali ini, klaim itu ada tepat di depanmu. Bukan sebagai ingatan, bukan sebagai legenda, tapi sebagai teks yang bisa kamu buka, analisis, dan tantang. Dan kali ini, kecerdasan dunia modern akan memeriksanya bersamamu. Jika gagal dalam pemeriksaan, klaim keajaiban itu pencur. Sebab maka kita mungkin harus mempertanyakan apa yang kita tahu. Ini adalah Al-Quran, kitab suci utama Islam. Sebuah buku yang dianggap oleh lebih dari 1 miliar muslim sebagai wahyu terakhir Tuhan. Ciwi sambas, yalos merper yalosus. Bukan hanya spiritual, tapi juga linguistik, historis, ilmiah, dan struktural. Itu klaim yang besar. Malam ini, kita akan memeriksa klaim ini. Bukan dengan emosi, bukan dengan kepercayaan yang diwariskan, tapi di bawah tekanan pengujian. Al-Quran sering disebut mukjizat. Tapi, apa sih yang sebenarnya bikin dia begitu? Setiap orang punya alasan yang beda-beda loh. Buat sebagian orang, itu karena keajaiban ilmiah Al-Quran. Ide bahwa Al-Quran dan ilmu pengetahuan modern itu cocok banget. Buat yang lain, itu karena Al-Quran itu unik banget. Struktur bahasanya itu nggak ada duanya. Ada juga yang bilang, Al-Quran itu terjaga dengan sempurna. Yang lain lagi, karena semua orang bisa menghafalnya. Terus ada juga pengetahuan sejarah dalam Al-Quran. Dan ada juga yang ingat tantangan unik dalam Al-Quran. Tantangan yang belum pernah dijawab siapapun. Argumennya beda-beda, tapi kesimpulannya sama. Ini nggak mungkin buatan manusia. Hari ini kita akan coba cara yang beda. Kita akan ambil 7 klaim paling berani tentang mukjizat Al-Quran. Bukan yang lemah, bukan yang cuma perasaan, tapi yang paling sering disebut sebagai bukti kalau Al-Quran itu nggak mungkin ditulis manusia. Dan disinilah kecerdasan buatan atau AI masuk. Ini adalah penelitian tentang Al-Quran dan klaim mukjizatnya dengan bantuan AI. AI itu nggak punya keyakinan. Dia cuma menganalisis. Dia nggak takut dibilang menghina. Dia nggak jaga tradisi. Dia nggak mewarisi keyakinan. Bukan untuk mengejek Al-Quran. Dan bukan juga untuk membela secara membabi buta, tapi untuk melihat apa yang akan bertahan dari pemeriksaan. Kita akan mulai dari klaim yang paling fleksibel, dan kita akan akhiri dengan yang paling berani. Kalau ada satu saja yang bertahan sepenuhnya, bukan secara emosional, tapi secara rasional, berarti ini bukan buku biasa. Reuntate. Talos Chokshite, Balfozin Distkan Birthday-Shon. South Korea Nature. Dadeng Nistomulser. Mari kita mulai dengan klaim yang paling mudah diterima, dampak emosional Al-Quran. Pernahkah kalian mendengarkan bacaan Al-Quran dengan mata tertutup? Tanpa terjemahan, tanpa subtitle, hanya suaranya. Kebanyakan dari kita tidak mengerti bahasa Arab, tapi air mata kita tetap mengalir. Dan itu saja sudah menimbulkan pertanyaan. Mengapa teks ini menyentuh hati mereka yang bahkan tidak mengerti bahasanya? Pria-pria yang kuat, yang teguh, disiplin, menangis seperti anak kecil saat mendengarkannya. Dan ini bukan hal yang aneh. Di masjid-masjid, ketika seseorang membaca dengan indah saat salat, orang-orang berkumpul, bukan karena penampilannya, tapi untuk merasakan sesuatu. Al-Quran sendiri mengatakan, ketika dibacakan, dengarkanlah dengan saksama, agar kalian mendapat rahmat. Banyak yang menggambarkan pengalaman yang sama, bukan sebagai inspirasi, tapi sebagai sesuatu yang sangat menggetarkan dan menghancurkan. Surat Al-Fatihah dibaca setiap hari, puluhan kali selama bertahun-tahun. Tidak pudar seperti lagu, tidak usang seperti puisi. Pengulangan biasanya menumpulkan emosi, di sini seringkali justru memperkuatnya. Ada rekaman orang Kristen, ateis, dan penganut agama lain yang mendengarkan Al-Quran dan menangis. Ini bukan kasus terpencil, ini bersifat publik, dapat diulang, dan lintas budaya. Kita bertanya,
Apakah ini tanda asal ilahi? Sekarang, verifikasi. Satu emosi tidak membuktikan asal ilahi. Banyak hal yang menyentuh hati manusia. AI tidak mengukur iman, ia hanya menganalisis pola. Dan secara rasional, reaksi emosional adalah manusiawi. Jadi dalam verifikasi, ini tidak bisa menjadi bukti akhir. Tapi yang membuatnya luar biasa adalah cakupannya, ketahanannya, kesinambungannya selama berabad-abad. Hanya sedikit teks dalam sejarah yang dibaca setiap hari di seluruh dunia, namun masih membangkitkan intensitas emosi yang sama 14 abad kemudian. Apa ini bukti akhir? Kapasitas nolak worst page buku biasa. It needs firmer weight. Mari kita lanjutkan dengan sesuatu yang sederhana. Ingat buku apapun yang pernah kamu baca. Bisakah kamu menyebutkan setidaknya 10 judul bab secara berurutan? Sekarang, bayangkan ini, menghafal 600 halaman, dengan sempurna, kata demi kata, bukan dalam bahasa ibumu, tanpa pengingat. Bukan hanya sekali, tapi seumur hidup. Namun, itulah yang telah dilakukan jutaan orang dengan Al-Quran. Bukan kira-kira, bukan secara simbolis, tapi kata demi kata. Inilah yang banyak orang sebut sebagai keajaiban hafalan Al-Quran. Bukan hanya para ulama, anak-anak, orang tua, orang-orang yang bahkan tidak fasih berbahasa Arab. Selama lebih dari 14 abad, tradisi hifz, menghafal seluruh Al-Quran, telah berlanjut tanpa henti. Dan ini bukan hanya tentang membaca dari awal sampai akhir. Kamu bisa menghentikan seorang hafiz di tengah ayat, memberinya beberapa kata saja, dan dia akan langsung melanjutkan, tanpa ragu, tanpa mencari, tanpa koreksi. Lintas benua, lintas generasi, dengan teks yang sama. Jika kamu pernah mencoba menghafal setidaknya 1 halaman buku atau puisi panjang dan diminta untuk melanjutkan dari tempat acak, kamu tahu betapa sulitnya itu. AI bisa menyimpan data dalam jumlah besar, tapi menyimpan bukanlah menghafal. AI mencari berdasarkan indeks dan perhitungan. Seorang hafiz dari dalam dirinya sendiri, secara instan, seringkali setelah puluhan tahun. Dan apa yang menjelaskan ini? Al-Quran tidak disusun seperti teks biasa. Ritme, pengulangan yang tepat, dan struktur suaranya berkontribusi pada hafalan. Di mana pengulangan melemah, di sini ia menguatkan. Apa yang disebut ilmu kognitif sebagai penguatan dan ingatan asosiatif, tampaknya secara alami tertanam dalam komposisi Al-Quran. Dan Al-Quran sendiri menyatakan, dan sungguh, telah kami mudahkan Al-Quran untuk pelajaran, maka adakah orang yang mengambil pelajaran? Ini belal singgat, baik, teruskan. Apakah ndeti eksklusif tersaslisal? Tidak. Tapi bisa ini dianggap sebagai fenomena biasa dalam skala sebesar ini, ketika sebuah buku sepenuhnya jutaan kali dari generasi ke generasi. Anigam Gusman. Iskat disegawan desestan, tapi ini menolak untuk gedation. Dikelanjutkan. Kalau ingatan itu tantangan bagi kemampuan manusia, maka pelestarian itu tantangan bagi waktu. Pelestarian Al-Quran tidak ada bandingannya dalam sejarah agama. Al-Quran berbicara dengan berani tentang dirinya sendiri, bukan para ulama, bukan para sejarawan. Teksnya mengatakan, sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran, dan sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya. Pernyataan seperti itu tidak meninggalkan ruang untuk kegagalan, karena dalam sejarah agama, teks-teks suci sering berubah seiring waktu. Manuskrip berbeda-beda, versi-versi bertambah, tambahan-tambahan muncul. Interpretasi membentuk ulang frasa-frasa asli. Sepanjang abad, distorsi menjadi hampir tak terhindarkan. Maka muncul pertanyaan penting, jika perubahan itu wajar, mengapa Al-Quran tetap begitu stabil? Dari manuskrip Al-Quran tertua yang ditemukan, termasuk fragmen yang berasal dari beberapa dekade setelah kehidupan Nabi Muhammad, sampai Al-Quran yang dibaca di seluruh dunia saat ini, surah-surahnya sama, ayat-ayatnya sama, urutannya sama. Belum direvisi, belum diperluas, belum diatur ulang berabad-abad kemudian. Dan pelestarian Al-Quran tidak pernah hanya bergantung pada tulisan. Ketika 70 penghafal gugur dalam pertempuran, sebagian besar penghafal Al-Quran tiba-tiba hilang. Komunitas Muslim tidak panik. Mereka berorganisasi. Teks itu dikumpulkan di bawah pengawasan mereka yang mempelajarinya langsung dari Nabi.
Salinan tertulis distandarisasi, tradisi lisan dan manuskrip tertulis saling mendukung. Jika salinan tertulis berbeda, mereka yang menghafal teks tersebut akan memperbaikinya. Jika penghafal membuat kesalahan, manuskrip akan memperbaikinya. Kebanyakan tulisan kuno sangat bergantung pada transmisi manuskrip. Al-Quran, sebaliknya, bergantung pada pelestarian ganda, ingatan dan manuskrip bersama. Ini menciptakan sesuatu yang langka dalam sejarah teks, sistem transmisi di mana lisan dan tulisan terus-menerus saling memeriksa. Dan hari ini, seperti sepanjang sejarah, bahkan jika setiap salinan Al-Quran menghilang dari muka bumi, teks itu dapat dipulihkan hanya dengan ingatan jutaan penghafal di seluruh dunia. Perbandingan yang dilakukan dengan bantuan AI antara manuskrip Al-Quran awal dan edisi cetak modern menunjukkan konsistensi yang menakjubkan. Manuskrip dari abad ke-7 sudah berisi kerangka konsonan teks yang sama dengan yang dibaca di seluruh dunia saat ini. Perbedaan terutama berkaitan dengan ortografi atau vokal yang ditambahkan kemudian. Tanda-tanda untuk pengucapan, sementara bentuk akar Arab dasar yang membawa makna tetap tidak berubah. Dengan kata lain, berabad-abad antara manuskrip-manuskrip ini dan Al-Quran yang dibaca hari ini tidak menunjukkan kitab suci yang ditulis ulang, melainkan hanya standarisasi bacaan lisan. Sekarang mari kita ajukan pertanyaan yang perlu. Apakah keajaiban pelestarian Al-Quran dengan sendirinya membuktikan asal ilahi? Tidak. Tapi ketika distorsi tekstual adalah hal yang umum dalam sejarah agama, dan Al-Quran tetap stabil, perbedaan itu menuntut penjelasan. Jika sebuah kitab mengklaim sebagai wahyu ilahi dan bertahan 14 abad tanpa kerusakan tekstual, itu penting. Sangat sedikit teks dalam sejarah manusia yang menunjukkan stabilitas sebesar itu. Keajaiban pelestarian tidak melemah seiring waktu. Itu menjadi semakin nyata. Dan kita lanjut. Sekarang, mari kita lupakan insan dan waktu, dan kita beralih ke sesuatu yang gawas Dave. Al-Quran muncul di padang pasir Arab pada abad ke-7. Tidak ada universitas, tidak ada ilmu arkeologi, tidak ada batu Rosetta. Hieroglif Mesir tidak terpecahkan. Mesir kuno adalah peradaban yang tertutup bagi dunia itu. Namun, Al-Quran berbicara tentang Mesir dengan perbedaan yang tepat, bukan perkiraan. Dalam kisah Yusuf, penguasa disebut raja. Dalam kisah Musa, Firaun. Perbedaan ini sesuai dengan dua era sejarah Mesir kuno yang berbeda, yang baru dijelaskan oleh para sejarawan berabad-abad kemudian. Ini bukan kebetulan yang samar. Ini adalah kesesuaian sejarah yang tepat. Bagaimana sebuah teks dari Arab abad ke-7 membuat perbedaan yang baru dijelaskan oleh para sejarawan jauh kemudian. Al-Quran menyebut Haman di istana Firaun sehubungan dengan pembangunan. Dikatakan bahwa tubuh Firaun akan diawetkan sebagai tanda bagi generasi mendatang. Diawetkan jauh sebelum dunia modern menggali mumi-mumi kerajaan dan menempatkannya di museum. Jadi, kita tidak lagi berbicara tentang emosi. Kita berbicara tentang akses. Bagaimana seorang pria dari Arab abad ke-7 membuat perbedaan sejarah yang halus tentang peradaban yang bahasanya tidak bisa dibaca oleh siapapun di sekitarnya. Muhammad, damai dan berkah atasnya, selama 40 tahun sebelum wahyu, hidup secara terbuka di antara kaumnya. Pergerakannya diketahui, jalur perdagangannya diketahui. Al-Quran menyebutnya nabi yang tidak bisa membaca dan menulis, jika dia mempelajari peradaban kuno, atau diam-diam berkonsultasi dengan para sarjana, pengungkapan itu akan menghentikan segalanya. Sebaliknya, dia dituduh sebagai penyair, penyihir, orang gila, tetapi tidak pernah disebut sebagai sarjana. Tidak pernah sebagai sejarawan. Tidak pernah sebagai peneliti peradaban yang hilang. Dan ini tidak terbatas pada referensi sejarah. Orang yang sama yang berbicara dengan ketepatan sejarah juga berbicara sebagai pembuat hukum, teolog, reformator. Karena teks itu tidak hanya menceritakan kisah, ia memperkenalkan hukum, reformasi etika, struktur ekonomi, keadilan sosial, dan prinsip-prinsip pemerintahan. Dan dalam satu generasi, masyarakat suku yang terfragmentasi berubah menjadi peradaban yang terstruktur dengan sistem hukum, institusi, dan ekspansi di luar Arab. Bukan berabad-abad, dalam satu masa hidup.
Peradaban ini memengaruhi wilayah yang luas dari dunia yang dikenal dan tetap berada di panggung dunia hingga hari ini. AI modern dapat menganalisis manuskrip dan memeriksa konsistensi internal. Yang tidak bisa dilakukannya adalah menempatkan penemuan arkeologi abad ke-19 ke dalam konteks padang pasir abad ke-7. Dunia di sekitarnya tidak memiliki pengetahuan ini. Teks itu memilikinya. Ini merupakan bukti mutlak. Dan contoh kuat dari pengetahuan yang sudah dapat diakses baru datang. Nah, sekarang ini salah satu klaim yang paling berani, keajaiban ilmiah dalam Al-Quran, yang sering dibahas dalam perdebatan Al-Quran dan sains, dan kesesuaiannya dengan ilmu pengetahuan modern. Sejarah mengajukan pertanyaan, sains meningkatkan taruhannya. Selama puluhan tahun, di dunia Islam, ada satu klaim yang sangat berani, bahwa Al-Quran mengandung keajaiban ilmiah. Bahwa Al-Quran dan ilmu pengetahuan modern itu cocok dengan cara yang tidak mungkin diketahui di abad ke-7. Kalau klaim ini lemah, ilmu pengetahuan modern pasti akan menunjukkan kesalahannya. Tapi kalau klaim ini terbukti benar, dampaknya akan sangat besar. Kalian pasti sudah tahu contoh-contoh yang dibahas dalam perdebatan Al-Quran dan sains. Mari kita lihat beberapa contoh yang paling sering disebut. Contoh-contoh ini ada di berbagai bidang ilmu pengetahuan. Alam semesta yang mengembang, benda-benda langit yang bergerak di orbit yang tepat, perkembangan embrio dalam beberapa tahap, pembatas antara dua masa air, gunung-gunung yang digambarkan memiliki pondasi yang stabil, siklus air yang lengkap, peran atmosfer sebagai pelindung, struktur unik sidik jari manusia, dan masih banyak lagi. Satu persatu, setiap contoh bisa saja diperdebatkan. Tapi tes ini bukan tentang satu ayat saja. Ini tentang kumpulan, tentang pola-pola yang muncul di berbagai bidang ilmu pengetahuan. Mari kita kembali ke abad ke-7. Tidak ada teleskop, tidak ada mikroskop, tidak ada astrofisika. Pandangan dunia yang dominan saat itu menganggap alam semesta sebagian besar statis, berdasarkan model spekulatif tanpa alat ilmiah. Namun, Al-Quran berbicara tentang alam semesta yang mengembang, gerakan orbit, perkembangan biologis yang terstruktur, tentang sistem alam yang bekerja seimbang, dan tidak mengulangi kesalahan-kesalahan ilmiah umum yang ada di dunia sekitarnya. Satu klaim yang benar bisa jadi kebetulan. 2. Hanya keberuntungan. Tapi ketika teks yang sama berulang kali cocok dengan penemuan-penemuan yang dibuat berabad-abad kemudian di berbagai bidang ilmu pengetahuan, versi kebetulan mulai runtuh. Kecerdasan buatan hanya membandingkan kronologi. Apa yang diketahui di abad ke-7? Apa yang disampaikan oleh Al-Quran? Apa yang kemudian dikonfirmasi oleh ilmu pengetahuan modern? Jika disandingkan, elemen-elemen ini tidak terlihat seperti tebakan acak. Kronologinya tidak cocok begitu saja. Kalau itu hanya kebetulan atau metafora yang tidak jelas, ilmu pengetahuan modern pasti sudah mengungkapnya. Sains terus maju. Seiring waktu, kesalahan-kesalahan terungkap. Model-model yang lemah runtuh, kegagalan yang jelas diperbaiki. Namun, deskripsi Al-Quran tidak runtuh seiring meluasnya pengetahuan ilmiah. Berapa banyak kecocokan yang harus muncul sebelum kebetulan berhenti menjadi jawaban yang masuk akal? Berapa abad harus berlalu tanpa sanggahan ilmiah sebelum hipotesis diubah? Kalau kalian diberi teks ini, tanpa diberitahu asalnya, abad berapa kalian akan menganggapnya berasal? Ketika kronologi ini dibandingkan dengan analisis menggunakan kecerdasan buatan, kecocokan yang berulang ditemukan berabad-abad sebelum penemuan, tanpa penjelasan alami yang jelas. Pada titik tertentu, kebetulan membutuhkan lebih banyak keyakinan daripada kesengajaan. Dan kita belum sampai pada ujian terberatnya. On the second day jenis klaim. Bukan kisah, bukan sejarah, paid ilmu, view Garnkopf. Para peneliti Al-Quran mulai menyadari sesuatu yang tidak biasa. Pola angka yang tersembunyi di dalam teks, kadang disebut keajaiban matematika Al-Quran. Pola-pola ini tidak pernah diumumkan atau dijelaskan dimanapun di dalam Al-Quran. Mereka hanya tertanam dalam struktur kata-katanya.
Mari kita mulai dengan sesuatu yang sederhana, tentang waktu. Ada 12 bulan dalam setahun, dan kata bulan disebutkan 12 kali dalam Al-Quran. Sekilas, ini mungkin hanya kebetulan. Bukan hal yang mustahil sebuah kata muncul 12 kali dalam teks yang panjang. Tapi pertanyaannya adalah, jika 12 itu kebetulan, bagaimana dengan kata hari? Berapa kali kata itu disebutkan dalam Al-Quran? Kecerdasan buatan bisa menjawab ini dengan cepat, memindai seluruh teks dan menghitung setiap kemunculan kata tersebut. Jawabannya tidak mendekati. Jawabannya tepat. Kata hari dalam bentuk tunggal disebutkan 365 kali, persis sama dengan jumlah hari dalam setahun. Untuk memahami betapa kecil kemungkinannya ini, bayangkan permainan sederhana. Menebak angka dari 1 sampai 20 itu mungkin. Tapi menebak angka yang tepat antara 0 dan 500 menjadi sangat tidak mungkin. Namun, di sini kedua angka itu cocok dengan sempurna. Dan ini hanya satu contoh. Konsep-konsep yang berlawanan mulai muncul secara seimbang di seluruh teks. Hidup disebutkan sama banyaknya dengan kematian. Laki-laki sama banyaknya dengan perempuan. Malaikat sama banyaknya dengan setan. Kata-kata ini muncul di bab dan konteks yang berbeda, namun keseimbangan tetap terjaga di seluruh Al-Quran. Pola lain terkait dengan kata laut dan darat. Kata laut disebutkan 32 kali, dan kata darat disebutkan 13 kali. Jika Anda membandingkan angka-angka ini, rasionya sangat mendekati distribusi air dan daratan di bumi, sekitar 71% air dan 29% daratan. Tapi ini mengarah pada pertanyaan yang lebih dalam. Mungkinkah pola-pola seperti ini muncul semata-mata karena kebetulan? Biasanya, teks yang panjang tidak secara acak menghasilkan tingkat simetri numerik yang konsisten seperti ini. Dalam sistem yang kompleks, pola berulang yang terstruktur biasanya menunjukkan satu hal, adanya niat. Saat ini, seorang penulis modern mungkin mencoba hal serupa. Dengan komputer, penghitung kata, dan basis data, seorang penulis bisa melacak frekuensi dan memperbaiki frasa jika keseimbangan hilang. Tapi bahkan dengan alat modern, menjaga pola seperti itu di ratusan halaman sambil tetap mempertahankan makna dan kelancaran narasi akan sangat sulit. Sekarang, mari kita kembali ke realitas sejarah di mana Al-Quran muncul. Al-Quran tidak ditulis sebagai satu buku yang bisa diedit dan direvisi. Ia diturunkan secara bertahap selama 23 tahun, dengan ayat-ayat yang muncul sebagai tanggapan terhadap peristiwa nyata, penganiayaan, migrasi, konflik, dan pembentukan masyarakat baru. Orang yang menyampaikan wahyu-wahyu ini tidak duduk diam di atas manuskrip. Ia memimpin sebuah komunitas di bawah tekanan terus-menerus, sementara teks itu berkembang, sedikit demi sedikit, selama puluhan tahun. Jadi, muncul pertanyaan terakhir. Motivasi apa yang akan dimiliki seorang penulis manusia untuk secara diam-diam melacak frekuensi kata selama 23 tahun? Padahal tidak ada yang akan menyadari pola-pola seperti itu sampai era komputer modern. Dan bahkan jika seseorang memiliki motivasi seperti itu, bagaimana mungkin melacak ribuan ayat dan ratusan kata dalam keseimbangan sempurna tanpa alat tulis, analisis statistik, atau bantuan komputer? Pada tahap ini, pertanyaan menjadi tidak terhindarkan. Kebetulan atau niat? Menerima kesimpulan atau tidak, itu adalah keputusan pribadi, tetapi struktur itu sendiri sulit untuk diabaikan. Dan sekarang kita sampai pada satu-satunya ujian yang bisa menghancurkan semua yang telah kita lihat sejauh ini. Akhirnya, kita sampai pada klaim yang paling berbahaya dari semuanya. Bukan tentang perasaan, ingatan, pemeliharaan, sejarah, atau ilmu pengetahuan. Tapi tentang klaim yang berani menantang umat manusia untuk mencoba menentang Al-Quran itu sendiri. Al-Quran memberikan tantangan yang telah terbuka selama 14 abad. Dan jika kamu tetap dalam keraguan tentang apa yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad, buatlah satu surah saja yang semisal Al-Quran itu. Coba pikirkan baik-baik, buku mana yang berani melakukan hal seperti itu?
Buku palsu mana yang akan menantang dunia untuk meniru bahkan bab terpendeknya? Jika Al-Quran berasal dari manusia, ini akan menjadi cara termudah untuk mengungkapnya. Tantangan ini pertama kali ditujukan kepada masyarakat yang menganggap bahasa sebagai kekuatan terbesar mereka. Arab pada abad ke-7 sangat mengandalkan kefasihan. Puisi adalah prestis. Kata adalah kekuatan. Suku-suku bersaing dalam bahasa, dan pembicara terbaik mereka bangga dengan penguasaan bahasa yang sempurna. Ke dunia itulah datang sebuah teks yang bukan puisi maupun prosa biasa, namun memukau mereka yang menganggap diri mereka ahli kata-kata. Bahkan musuh-musuhnya tidak menyebutnya bahasa Arab yang lemah. Mereka menyebutnya sihir. Dan tantangan itu tidak pernah hilang. Bahkan hari ini, beberapa orang muncul di internet mengklaim telah menerimanya. Mereka menulis beberapa baris berima, menyalin panjang surah pendek, meniru suara, dan menyatakan kemenangan. Sekilas, ini mungkin terlihat mengesankan. Ada rima, ritmenya terjaga, tapi hilangkan suaranya, dan pemalsuan itu runtuh. Struktur, kedalaman, dan makna kompleks yang mendefinisikan Al-Quran tidak ada di sana. Ambil bab terpendek dalam Al-Quran, surah Al-Kautsar. Inna ataina kal kautsar. Fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwa al-abtar. Nabi baru saja menguburkan putranya. Musuh-musuhnya memanfaatkan momen kesedihan itu dan secara terbuka mengejeknya, menyebutnya abtar, terputus, terlupakan, seorang pria yang warisannya akan lenyap. Dengan 3 ayat pendek, Al-Quran menjawab penghinaan ini dengan ketepatan yang menakjubkan. Ia menghibur Nabi, menetapkan ibadah, menjanjikan kelimpahan, dan membalikkan tuduhan itu sendiri. Orang yang diejek menjadi dihormati, dan pengejek dinyatakan benar-benar terputus. Kesedihan menjadi ibadah, penghinaan menjadi nubuat, dan momen yang dimaksudkan untuk menghina Nabi menjadi pernyataan bahwa pesannya akan bertahan lebih lama dari mereka yang mengejeknya. Dan semua itu dalam 3 ayat. Siapapun bisa meniru rima. Tapi siapa yang mampu meringkas kesedihan, teologi, sejarah, pembalikan retoris, dan rehabilitasi masa depan dalam 3 ayat yang seimbang, tanpa kelebihan dan kekurangan? Ini bukan imitasi suara. Ini adalah reproduksi struktur. Tapi Al-Quran melangkah lebih jauh. Ia tidak hanya menantang umat manusia untuk menirunya. Ia menantang untuk meruntuhkannya. Sekiranya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapat pertentangan yang banyak di dalamnya. Satu kontradiksi nyata akan sepenuhnya meruntuhkan klaim Al-Quran, tidak akan melemahkannya, tetapi akan mengakhirinya. Selama berabad-abad para kritikus telah mencoba hal itu. Daftar dugaan kontradiksi beredar luas. Ayat-ayat saling bertentangan, perdebatan berlipat ganda, online dan di atas kertas. Namun setelah diperiksa lebih dekat tuduhan-tuduhan ini, muncul sebuah pola. Banyak yang hanya mengandalkan terjemahan, bukan bahasa Arab aslinya, banyak yang mengeluarkan ayat-ayat dari konteksnya. Dan beberapa menuduh Al-Quran dengan klaim yang sebenarnya tidak pernah dikatakannya. Jadi, kami meminta kecerdasan buatan untuk langsung memeriksa tantangan Al-Quran. Bisakah ia menciptakan sesuatu yang benar-benar mirip, atau menemukan kontradiksi internal yang fatal dalam teks itu sendiri? Hasilnya, mengulangi pola yang sama seperti upaya manusia. Imitasi dangkal mungkin saja, rima disalin, ritme ditiru, tetapi struktur yang mendalam runtuh. Dan ketika teks dianalisis sebagai sistem yang utuh dalam konteks linguistik dan naratifnya, tidak ditemukan kontradiksi internal. Dengan demikian, Al-Quran meninggalkan 2 ujian bagi umat manusia yang telah berlangsung selama 14 abad. Menciptakan sesuatu yang serupa atau menemukan ketidakabsahannya. Peradaban telah bangkit dan jatuh. Bahasa telah berubah. Seluruh dunia intelektual telah muncul dan menghilang. Dan sekarang bahkan analisis mesin telah masuk ke dalam perdebatan. Namun, tantangan itu tetap tidak terjawab. 14 abad kemudian, tantangan itu masih berdiri. 7 tes telah mempertimbangkan Al-Quran. Jika Anda belum yakin, tunda penilaian Anda. Karena yang berikutnya adalah momen kebenaran. Sekarang semua garis bukti yang telah kita telusuri menyatu menjadi satu. Dan jika fakta-fakta tidak meninggalkan keraguan di benak Anda,
suka dan tinggalkan hati di komentar. For the rest, kita tidak lagi melihat argumen satu persatu. Kita melihat semua bukti secara keseluruhan. Ada 7 tes berbeda yang memeriksa klaim mukjizat Al-Quran. Masing-masing melihat masalah ini dari sudut pandangnya sendiri. Pengaruh emosional Al-Quran. Bagaimana Al-Quran dihafal di seluruh dunia. Bagaimana Al-Quran terjaga selama 14 abad. Kebenaran sejarahnya. Kesesuaiannya dengan ilmu pengetahuan modern. Struktur matematika di dalamnya. Dan tantangan yang diberikan Al-Quran kepada umat manusia. Sekarang, coba kita lihat semuanya secara bersamaan. Perhatikan pola yang mulai terlihat. Sebuah teks yang menyentuh hati manusia, bahkan ketika bahasanya tidak dimengerti. Sebuah teks yang dihafal oleh jutaan orang, kata demi kata, dari generasi ke generasi. Sebuah teks yang bertahan selama 14 abad, tanpa kerusakan teks. Sebuah teks yang menggambarkan Mesir kuno, dengan perbedaan yang tidak diketahui selama berabad-abad. Sebuah teks yang cocok dengan penemuan ilmu pengetahuan modern di beberapa bidang. Sebuah teks yang struktur internalnya menunjukkan pola matematika. Dan sebuah teks yang secara terbuka menantang umat manusia. Buatlah sesuatu yang mirip, atau temukan setidaknya satu kesalahan. Tidak ada buku palsu yang berani menantang dunia untuk mengujinya seperti itu. Teks mana yang memiliki semua ini secara bersamaan? Buku mana yang menggabungkan semua dimensi ini secara bersamaan? Dilihat satu persatu, setiap argumen mengundang diskusi. Jika kalian ingin tahu lebih dalam tentang salah satunya, setiap tes memiliki video lengkapnya sendiri. Bersama-sama, mereka membentuk pola yang sangat sulit untuk ditolak. Sebuah buku yang muncul di abad ke-7. Sebuah buku yang berasal dari masyarakat gurun, tanpa universitas, tanpa laboratorium, tanpa alat ilmiah. Mungkinkah satu pikiran manusia bisa membayangkan hal seperti itu? Bisakah seorang penulis manusia menciptakan teks yang menyentuh hati, mudah dihafal, bertahan selama 14 abad, selaras dengan penemuan tentang dunia alami, menunjukkan kerumitan struktural dalam bahasanya, dan kemudian menantang seluruh dunia untuknya? Setelah 14 abad, strukturnya masih kokoh, dan analisis modern telah mengujinya dari segala sisi. Kecerdasan buatan telah menganalisis Al-Quran sebagai sistem yang utuh, dan tidak menemukan kerusakan struktural. Jika hanya satu dimensi yang muncul, itu bisa disebut kebetulan. Jika 2 dimensi muncul bersamaan, itu bisa disebut kemungkinan. Tapi ketika banyak dimensi berbeda muncul bersamaan dalam satu buku, kebetulan tidak lagi menjadi penjelasan yang masuk akal. Ini bukan lagi kebetulan. Ini adalah pertemuan yang menunjukkan adanya rancangan. Tapi ini bukan pertama kalinya umat manusia bertemu dengan mukjizat. Musa membelah laut. Mereka yang melihatnya yakin. Tapi generasi berlalu. Para saksi mata tiada. Mukjizat itu menjadi sejarah. Isa menghidupkan orang mati dengan izin Allah. Bagi mereka yang menyaksikannya tidak perlu bukti. Tapi waktu berlalu, mukjizat itu menjadi cerita. Kita tidak ada di sana. Tapi di hadapan kita ada sesuatu yang berbeda. Bukan mukjizat yang dilihat orang zaman dulu. Bukan cerita tentang mukjizat. Bukan ingatan yang dijaga oleh tradisi. Melainkan sesuatu yang sama sekali berbeda. Hanya mukjizat yang hidup masih ada di sini. Sekali lagi mengundang kalian untuk menyelidikinya. Jika ini tidak membuat kita berhenti dan mempertanyakan apa yang kita anggap sebagai pengetahuan, mungkin masalahnya bukan lagi pada kekuatan bukti, melainkan pada kesiapan kita untuk menghadapinya. Dan keputusan itu tidak akan dibuat oleh algoritma manapun untuk kalian. Ini adalah AI Journey bersama Lian. Dan penelitian terus berlanjut. Bergabung di Summer.